Alhamdulillah. Hikmah yang ke-78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Habibin Mustafa Habibin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram min arwah abaina wa ummahatina wa a'malina ammatina wa syaikh Mustafa wa nakhus khususan Abdul Qadir al-Jilani wa Hasan al-Shaykh Abil Abbas al-Mursi atau ila Sakandari Syekh Syarif Hidayatul Mujahid Abaina Ummati wa Masyayikhul Mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi amin. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha mutazawwidin wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Wa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa arifin wa tafaqquhna fid din wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa adkhilna bi nuril fahmi wa tahlil bil ma'rifati wa 'ilmi hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ashr 'alaina min fazlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 59 baris 7. Lagi hikmah yang ke-78. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatih wa qaumun ikhtassahum bi mahabbati kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Pertemuan sing dingin diterangkan bahwa hamba-hambanya Allah kang maksus, kang khos, kang istimewa itu dibagi loro. Sing pertama apa ya? Abror. Sing nomor loro muqarrabun. Jadi warna loro iki qaumun aqamahumul haqqul khidmatih siji iku kaum aqamahum kang manggonaken ing kaum sapa al haq Gusti Allah kang hak, kang sifat hak li khidmatihi karena khidmah ing al haq. Wa qaumun lan kapindhone kaum ikhtassahum kang nertemtuaken sapa al haq ing kaum bimahabbatihi kelawan demen ing al haq. Kullan ing saben-saben sewiji numiddu nulungi sapa ingsun atau maringi sapa ingsun haula'i ing mengkonon-mengkonon kaumun aqamahumul haq li khidmatih wa haula'i lan ing mengkonon-mengkonon kaum sing ikhtassahum bi mahabbatih maringane min ata'i rabbika saking peparinge pangerane sira Muhammad wa makana lan ora nana opo atau rabbika peparinge pangerane sira Muhammad ora nana iku mahdzurun kang den cegah
Orana iku mahzuron kang den larang. Dari masing-masing yang abror atau yang muqarrabun itu adalah hamba-hamba Allah. Yang pertama yang abror adalah qaumun aqamahumul haqqu li khidmatih, yaitu golongan kelompok manusia yang ditempatkan oleh Allah hak, Allah yang hak karena untuk berkhidmah kepadanya, bertakwa kepadanya. Jadi abror mah masih mengaitkan, masih memerankan tentang irodatnya sendiri dan masih menuntut bagian dari Allah. Kita ibadah oleh apa? Kita kepengen mengkenen boleh keturutan beli. Jadi masih memandang hal itu. Iku abror. Tapi tetap sekalipun dia punya pandangan bahwa kita menggawe pengen oli bayaran, kita sembahyang, kita sholat, kita ibadah, kita takwa, kita taat maring Gusti Allah pengen surga. Iku atas dasar itu pun dia tetap dengan bersungguh-sungguh takwa, ibadah maring Gusti Allah. Ora paduan, menanan. Jadi orang yang semacam ini adalah aqamahumul haqqu li khidmatih. Orang atau sekelompok manusia yang ditempatkan oleh Allah karena untuk berkhidmah kepadanya, benar-benar mengabdikan diri kepadanya, ya, ngeladeni Gusti Allah, ya, siap kelawan perintah Gusti Allah. Terus sing kelorone sing muqarrabun iku priwen, maka sing muqarrabun wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatih, dan kaum segolongan manusia yang ditertentukan oleh Allah, ya, ikhtassahum bi mahabbatih, yang diistimewakan oleh Allah dengan cara cintanya mereka kepada Allah. Jadi muqarrabun adalah orang yang diistimewakan oleh Allah dengan keistimewaan sangat cintanya mereka kepada Allah. Sehingga dengan kecintaannya mereka terhadap Allah, maka dia tidak peduli irodatnya mereka. Dia tidak peduli dengan apa yang akan didapatkan ketika dia berbuat untuk Allah, berbuat menghambakan diri kepada Allah. Jadi wis ora pamrih lah, ora pamrih. Ora peduli kita oleh apa. Yang penting kita berusaha menjadi orang yang takwa, wong sing demen, wong sing benar-benar taat, orang yang menghambakan diri kepada Allah, orang-orang yang benar-benar tahu diri kepada Allah. Iki wong sing diistimewakan oleh Allah dengan mencintai Allah. Iki muqarrabun. Jadi muqarrabun iku wong sing bener-bener demen ning Gusti Allah, baka abror wong sing bener-bener khidmah maring Gusti Allah. Beda. Perbedaannya sini diterangkan enggak? Baka muqarrabun orang lirik bagiannya dewek, kita ibadah oleh apa? Orang pernah lirik hal pun. Tidak pernah mempertimbangkan kehendaknya. Orang pernah kita kepangan mengkainen terus diadukakan, dilawanakan, dibenturakan karo kehendak Gusti Allah orang. Jadi benar-benar ya, murni ya. Apa yang dilakukannya adalah sesuai dengan kehendaknya Allah, dan apa yang dilakukannya benar-benar murni atas dasar cinta kepada Allah. Itu muqarrabun. Maka abror masih ana pertimbangan irodatnya mereka sendiri, ya, masih ana abot-abot yang mulai baka abror sih. Karena belum sampai kepada martabat mahabbah. Abror itu belum sampai kepada martabat mahabbah. Makanya masih bahasa khidmah, masih bahasa takwa, masih bahasa agak berat melakukan hal itu. Ya abror. Tapi dari kedua golongan tersebut, baik abror maupun muqarrabun,
kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semuanya dari masing-masing dua golongan tersebut, baik abror ataupun muqarrabun, adalah mereka semuanya adalah segolongan manusia yang benar-benar diberikan diberikan anugerah oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah. Jadi karena tidak semua orang, tidak sembarang orang yang bisa menghambakan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benarnya, baik dengan cara khidmah ataupun dengan cara mahabbah. Iki angel. Aja maning nurut ning pangerane kelawan derajat mahabbah, kelawan derajat khidmah saja berat. Khidmah berat. Ya. Apa maning mahabbah. Jadi semuanya, baik yang menghambakan diri dengan khidmahnya atau menghambakan diri dengan mahabbahnya, mereka masing-masing adalah segolongan manusia, segolongan orang, segolongan makhluknya Allah, segolongan hambanya Allah yang memang benar-benar mendapatkan anugerah besar dari Allah. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahlura. Dan ketika Allah mau memberikan anugerah kepada seseorang, maka tidak pernah anugerah itu terhalangi oleh siapapun. Dan ketika Allah mencintai seseorang, maka tidak ada satupun yang mampu untuk merendahkan terhadap orang yang dicintai oleh Allah. Ingin aku nutip riwayat. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait wa tawallani fi man tawallait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait fa innahu la yadhillu man walait. Maka sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah itu tidak akan pernah menjadi orang yang hina. Fa innahu la yadhillu, maka sesungguhnya tidak akan pernah menjadi hina man walait, orang yang engkau cintai. Orang-orang atau hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah tidak akan pernah hina, pasti akan mulia. Fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, dan tidak akan pernah menjadi mulia orang-orang yang dimusuhi atau yang dibenci, yang dimurka oleh Allah. Jadi wong sing dimurkani Gusti Allah pasti hina, wong sing dimuliakan Gusti Allah pasti mulia. Wong sing didemenin Gusti Allah pasti mulia. Tidak ada satu orang pun yang akan bisa menghalangi kehendaknya Allah. Allah senang ningkian malah jadi hina ora bisa. Allah senang ningkuan malah jadi mulia ora bisa. Sing disegitin Gusti Allah pasti hina, orang yang dicintai oleh Allah pasti mulia. La yadhillu man walait fa innahu la yadhillu man walait. Jadi tidak akan pernah hina orang yang dicintai oleh Allah. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan pernah menjadi mulia orang yang Allah benci. Al-haqqu ta'ala utawi Allah kang sifat hak ta'ala mahaluhur Allah iku lahu iku tetep kadue Allah al-ikhtiyaru utawi kehendak utawi ikhtiar karpe dewek kehendak at-tamu kang sempurna wal masyiatu lan kersaan nafidatu kang kemerus. Jadi Allah itu punya kehendak mutlak, punya masyiah nafidah, punya kemauan yang tidak akan pernah bisa terhalangi oleh siapapun. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu punya
kekuasaan yang tidak pernah kekuasaannya itu dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Semuanya milik Allah. Mau dipertanggungjawabkan kepada siapa? Semuanya milik Allah. Ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sungguhnya Allah itu memutuskan, menghukumi, tidak dihukumi. Sesungguhnya Allah akan memintai tanggung jawab kepada makhluknya, dan Allah tidak akan pernah dimintai tanggung jawab oleh makhluknya. Allah mau berbuat apa tidak akan pernah ada yang bakal memintai tanggung jawab pada Allah. Wahum utawi makhluk sebalike, wahum utawi makhluk ikula iku yus'aluna bakal den takoni den mintai tanggung jawab sopo makhluk. Jadi foto ifatun mangka utawi pantan siji iku aqomahum manggonaken atawa jumenengaken hum ing taifah sopo al haqq ta'ala Allah kang sifat hak ta'ala halimahulur Allah di khidmatihi karena khidmah karena ngladeni ning Gusti Allah hatta solahu sehingga layak sehingga patut sapa taifah li jannatihi kadue swargane Allah. Sebagian pantan sebagian golongan hamba Allah itu memang sudah Allah tempatkan karena untuk khidmah kepadanya, sehingga karena mereka sudah ditempatkan oleh Allah di posisi khidmah, sehingga dia sudah layak untuk menempati surganya Allah. Siapa mereka? Wahum utawi taifah iku az-zahiduna piro-piro kang ahli zuhud wal abiduna lan piro-piro kang ahli ibadah. Kama taqaddam kaya keterangan kang wis dingin apa mak. Singga pindone wa taifatun lan utawi pantan meneh iku ikhtassahum mengistimewakan sapa Allah hum ing taifah bimahabbatihi kelawan demen ing Allah, sehingga karena sudah diistimewakan oleh Allah di posisi mahabbah maka hatta solahu sehingga patut sapa taifah liqurbihi maring kepareng Allah, sehingga karena sudah mahabbah maka sudah layaknya mereka berada di sisi Allah yang paling dekat. Par-par karo Gusti Allah wong blesak mah ya ora bisa wong. Blesak apa? Blesak atine, blesak kelakuane, blesak akhlakane misalnya. Jauh dari Allah. Jadi orang yang diistimewakan oleh Allah dengan rasa cintanya yang begitu dalam kepada Allah, sehingga mementingkan apa yang menjadi perintahnya terhadap mereka kepada daripada hawa nafsunya sendiri, maka orang yang semacam itu sudah selayaknya berada di sisi yang paling dekat, di sisi yang paling dekat dari Allah. Waddukhuli lan manjing ila hadratihi waddukhuli atapening li qurbihi waddukhuli lan manjing li ila hadrati maring pengayumane Allah maring keharibaane Allah wa hum utai taifah iku al arifuna pira-pira kang ma'rifat wal ulama ulan pira-pira ulama. Jadi istilah ulama itu derajatnya di atas zahidun wal abidun. Nah, ulama itu setarane karo arifun. Al arifuna wal ulama. Ulama itu muqarrabun tuna al ulamaul alimi amilin ya, ulama yang mengamalkan ilmunya. Karena innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mulanya ulama itu ana derajat taifah yang diistimewakan dengan rasa mahabbahnya kepada Allah. Kama taqaddam kaya keterangan kang wis dingin. Endi. Qala Yahya ngendika sapa Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, az-zahid utawa kang ahli zuhud iku sayyidul haqqi
iku saydul haqqi burone Allah kang hak minad dunya saking dunya wal arifu utawa wong kang ahli ma'rifat iku saydul haqqi burone Allah minal jannati saking swarga. Menurut Yahya bin Mu'ad ngendika, orang yang ahli zuhud, orang yang ahli ibadah memang buronan Allah di dunia, pilihan Allah di dunia. Jadi Allah memilih kekasihnya di dunia ini dari sekian banyaknya makhluk Allah, dipilih oleh Allah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Ketika sudah masuk di dalam surga, kemudian di situ dipilih lagi. Siapa yang dipilih oleh Allah ketika sudah masuk di dalam surga? Mereka yang arif, mereka yang ahli ma'rifat, mereka yang benar-benar menjadi hamba Allah, yang taat, yang khidmat, yang ibadah kepada Allah memang atas dasar mahabbah. Jadi arif ulama ini adalah orang yang menjadi pilihannya pilihan. Ya. Wal arif sayyidul haq minal jannah, wis panjenengan surga dipilih mani. Fa idza syahidu mangkates fa idza syahida mangkanalikane nyakseni sapa al abdu kaula. Fa idza syahida mangkanalikane ningali atau nyakseni sapa al abdu kaula infiradallahi inni jinani Allah taala bihadhil iqamati kelawan ikilah jumenengaken iqamati jumenengaken wat takhsisi lan nertentuaken mana'ahu ain ya man'ahu tata minnatahu ain tata oh man'ahu ing nyegae man'ahu oh salah mana'ahu mangka nyegah hu ing abad apa dalika mengkonon syuhud nyegah mimma saking barang dakarna kang nutur sapa ingsun ing ma bayane ma minal istighqari nyatane ngremehaken nginaaken ngentengaken. Ketika seseorang sudah tahu bahwa Allah itu milih hamba-hambanya untuk ditempatkan di posisi yang mulia, baik di posisi khidmah atau di posisi mahabbah. Allah menempatkan di posisi mahabbah orang-orang yang muqarrabun wa arif wal ulama. Allah menempatkan di posisi khidmah terhadap orang yang ahli ibadah dan ahli zuhud. Ini adalah pilihan-pilihan Allah yang luar biasa. Kalau seorang hamba, kalau kita manusia sudah ngerti bahwasanya mereka ini adalah orang-orang pilihan Allah, maka dengan pengetahuannya itu dia tidak akan pernah meremehkan orang-orang yang ada di posisi itu. Ya sembahyang boleh apa sih, berarti belum ngerti. Ya ngaji boleh apa sih, belum ngerti berarti enggak. Karena kalau orang sudah faida syahidul abdu infiradallahi ta'ala bihadhil iqamah, bakal ngerti orang mungkin bisa ngeremehakan. Malah mungkin ngeremehakan bakal ngerti sih. Tercegah dirinya untuk meremehkan. Wasallamalan masrahakan salimah selamat pasrah. Bakal faedah dia nakene sallama taslim. Sallamalan masrahakan sopo al abdu al amro ing perkara liman maring dat biadihi kang iku tetep kelawan kekuasaane man at-tadbir utawi ngatur wal ikhtiyar lan pemilih. Dan mereka tidak akan meremehkan orang-orang yang ada di posisi itu, juga mereka akan menyerahkan urusannya terhadap zat
yang mempunyai kekuasaan, yaitu Gusti Allah. Pasrahkan Gusti Allah. Fawwidu amri ilallah. Dipasrahkan semuanya kepada Allah. Tidak pernah menjustis, dia mah begitu, dia mah begini, dia mah masih begitu. Wah, orang ngurus awak kayak dewek masih mungkin kan menghakimi orang. Jadi semuanya akan dipasrahkan kepada Allah. Karena pandangannya kita sebagai manusia nggak awas, orang-orang waspada. Lamun bahasa hikmah sing dingin sih. Bahasanya bagaimana? Li'anna kalam taru alaihi simal arifin. Karena kita-kitaan itu tidak bisa menyaksikan tanda-tanda orang-orang yang ahli ma'rifat. Wong sing para karo Gusti Allah, wong sing posisine mahabbah, wong sing posisine khidmah ora weruh, ora katon matane kita mah ora ngerti. Mulane jangan pernah meremehkan. Karena tidak bisa dilihat oleh kita tandanya. Oleh karena kita tidak mampu untuk melihat, untuk menyaksikan tanda-tanda orang yang ada di posisi istimewa ini, maka semuanya dipasrahkan kepada Allah. Apa mana sampai suudon, luar biasa. Luar biasa dilagdag ya maksudnya. Suudon nih wong model mengkono luar biasa dilagdag ya. Pikiran besok orang nah, istighfar saja enggak boleh, apa mana suudon. Qala Abu Yazid radhiyallahu anhu, ittala' ningali sapa Allah taala Gusti Allah taala ala qulubi auliyaihi, ing atase pira-pira atine pira-pira kekasih Allah. Faminhum, maka iku setengah saking auliya'uhu man utai wong lam yakun kang ora nane siman ora niku yasluku patut yasiman li hamlil ma'rifati maring nanggu ma'rifat sorfan ya halem murni akhire fasyagolahu mangka nyibukaken nungkulaken sapa Allahum ing man lam yakun kamuka bil ibadati kelawan ibadah. Masya Allah. Jadi Allah itu maha waspada, sehingga ada di antara kekasih-kekasihnya Allah itu yang memang mereka tidak mampu untuk mengemban ma'rifat, tidak sampai dirinya ke makom ma'rifat, tidak sampai dirinya ke makom mahabbah, sehingga karena Allah tahu mereka ini tidak akan mampu ke makom ma'rifat, di posisi ma'rifat, di posisi mahabbah, maka Allah menyibukkan dia untuk selalu beribadah. Wis mukon bagus luar biasa untuk rasanya jendrung anu tapi yang ibadah wis luar biasa. Aja ngomong ya mana ibadah istilah mau bisa khusyuk. Aja ngomong konon dingin. Justru ketika Allah melihat bahwa dia ini termasuk golongan yang tidak mampu untuk melihat hamdil ma'rifat, tidak layak di posisi ma'rifat ya, secara murni, maka Allah menyibukkan mereka untuk beribadah. Gua ananin posisi khidmah. Jadi khidmah. Nah, kita mahabbah beli, khidmah beli, moyo kisah khidmah. Aja ngomongin mana yang sirane bega. Ngerasa mohon berarti ngerasa utama, ngerasa lebih utama, bahwa moyok ngerasa lebih utama, ngerasa lebih bagus dibanding dari sisi apa? Yo khidmah beli apa mani mahabbah. Jangan sekali-kali meremehkan orang yang di posisi khidmah, apa mani di posisi mahabbah. Posisi mahabbah luar biasa. Ya wong demen kepriwen sih? Wong demen ya Allah, sekalian baik, demen sekalian baik. Mulai pantas Allah, nafasnya keluar masuk ke Allah karena demen bisa. Mau ucul bakal demen. Digawe di posisi mahabbah baikah, durung ana rasa demen baikah, doa ana ning rasa
rasa taat, rasa wedi yang kemudian dia tidak mau meninggalkan kewajibannya kepada Allah, itu luar biasa. Apa maning sampai ning makom mahabbah. Wa dzakarul hafidz lan nutur sapa al hafidzu wong kang apal hadis bah hafidz kudu apal Quran. Apal Quran hamid. Rupane Abu Nu'aim fi kitabih dalam kitabe al hafidz Abu Nu'aim. Apa kitabe rupane Hilyatul Auliya. Kitab Hilyatul Auliya. An Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan ceritakan saking Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sunni Sahal iku qala ngendika sapa Sahal, inna Allah ta'ala sunna Allah ta'ala iku yaqtali'u ningali sapa Allah ta'ala ala ahli qaryatin ing atase ahli desa, ing atase penduduk desa au baldatin atau penduduk negara. Fayuridu mangka ngarepaken sapa Allah ayuk sima ing tambagi sapa Allah lahum kadhe ahlul qaryah au balad au baldah min nafsihi saking date Allah isman ing bagian. Fala yajidu mangka ora nemu sapa Allah fi qulubil ibadi ing dalem. Fala yajidu mangka nuli ora nemu sapa Allah fi qulubil ibadi ing dalem atine pira-pira hamba wala qulubiz zuhadi. Ay fala yajidu wala yajidu fi qulubiz zuhadi. Lan ora nemu sapa Allah ing dalem pira-pira atine pira-pira ahli zuhud maudhi'an ing tempat ing posisi likil kal ismati. Kedua mengkonon bagian min nafsi saking dati Allah. Akhirnya fayamunna jawab sing nafi fayamunna asal mangka sebabe paring anugerah sapa Allah alaihim ing atase ahlul qaryah awil balad awil baldah mau paring anugrahe ayyushhilahum ing nyenta nungkulaken sapa Allah menyibukkan sapa Allah huming ahlal qaryah bitta'abbudi kelawan ibadah an nafsihi maring date Allah. Syekh Al-Hafidz Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya beliau menuturkan sebuah cerita yang diambil dari cerita ini dari Sahal bin Abdullah. Syekh Sahal bin Abdullah itu seorang wali. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah melihat keberadaan suatu penduduk desa atau penduduk negara di dalam wong Arjasari ku priwen misalnya, wong Dermayu ku priwen, wong Indonesia ku priwen di dalam Gusti Allah. Dan setelah Allah melihat keberadaan suatu penduduk, kemudian fayuridu ayyuqsima lahum min nafsihi qisman, kemudian Allah menghendaki mau memberikan satu bagian dari kecintaan Allah, rasa mahabbah Allah ini terhadap kaum yang ada di dalam penduduk itu, di dalam negeri itu, di dalam desa itu. Dan ternyata pendipai rasa mahabbah, pendipai rasa ma'rifat ing Gusti Allah. Dan ternyata tidak ada satu orang pun yang layak untuk menerima itu. Ya, potongan mungkin kabeh ini di dalam ini bikin ma'rifat kita, mahabbah kita. Jadi Gusti Allah. Mungkin dia layak ini makom mahabbah ki. Dipai, tapi ternyata setelah dilihat oleh Allah, ternyata dalam satu negeri, dalam satu desa itu penduduknya tidak ada satupun yang layak untuk menerima itu. Pian bakal semua fayamunna alaihim ayyushghilahum bita'abbud an nafsi. Maka Allah akan memberikan anugerah dengan cara lain ya, karena lewat ma'rifat, lewat mahabbah mawar pantas nih. Akhirnya Allah memberikan anugerah kepada ya suatu penduduk negeri itu dengan cara Allah memberikan kesibukan terhadap penduduknya untuk selalu berkhidmah dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Hari lewat mahabbah, lewat apa mau? Lewat ma'rifat madurungana makome, durungana sing layak dalam cara dadi wali kaya. Ya wis padha gelem jamiahane rame ngono lho. Jamaahe rame, iku wis lumayan. Aja ngomong eman-eman, eman-eman rame kok. Tukaran bae misale. Ya justru daripada tukaran ora rame,
tukaran, jamaah ora rame kalau enggak. Ya suka rame walaupun anak tukaran setitik kan ngono ya. Oh, aja ngomong eman-eman. Wah, eman-eman tajub nih masjid bang ngaji bega masih mau konon. Jadi pada sirah orang ngaji, orang di masjid priwen. Bakal mau konon rasa lebih mulia, rasa lebih utama. Lebih utama nih mau yokin orang lebih utama dipandang dari sisi mana? Ngaji beli, mangkat beli ngomong masih mending kita ya. Karuan. Arane istighfar. Meremehkan orang yang di posisi khidmah. Jadi orang yang di posisi khidmah itu jalan keluar bagi Allah, jalan lain bagi Allah ketika Allah mau menempatkan di posisi mahabbah belum layak. Maka Allah menempatkan suatu kaum di posisi khidmah. Jamaah rame, jamaahane rame, ngajine rame lumayan. Paham lan orane, pengembangan lan orane, praktek lan orane. Itu urusan lain, urusan lain. Sing penting lebak ono dengan khidmah yang begini. Maka Allah memberikan anugerah dengan cara menyibukkan suatu penduduk negeri itu dengan cara memperbanyak ibadah. Terus luar biasa. Mau bakawis ibadah ningkat, kan ya? Nembe semakin membaik, semakin layak, semakin patut untuk di posisinya dipindahkan pada makom mahabbah. Karena anak pribadi Riting tresno jalanan saka kulino kaya demene priwen yang ketemu boro ilokan senenge priwen yang nyacak mangkat boro ilokan ya. Jadi anane rasa demen, anane rasa kangen, anane rasa kelangan kumaune wis ngrasani nembe mahabbah iya ya. Kita orang mangkat kan begitu. Jadi sing ngono dingin kono. Jadi bertahap orang ning posisi muqarrabin tentunya secara prosedur walaupun ada orang yang memang mampu langsung di posisi mahabbah. Orang-orang yang enggak umum lah ya. Maka sesuai prosedur ya di posisi khidmah dulu baru mahabbah. Di posisi ibadah, di posisi khidmah dulu baru di posisi marifat kan gitu. Wa qala Abu Abbas Ad-Dainuri radhiyallahu anhu inna lillahi stune kita pada Gusti Allah ubadan. Aja ubadan maknane ahli ibadah. Ibadan ana piro-piro hamba. Ibad ana piro-piro hamba jamak abdul. Inna lillahi stune kita pada Gusti Allah ibadan ana piro-piro hamba lam yastaslihhum kang durung menganggap layak sapa Allah, kang durung menganggap patut sapa Allah hum ing ibad di ma'rifatihi maring ma'rifati Allah. Akhire fasyagolah mangka nungkulaken sapa Allah hum ing ibad bi khidmatihi kelawan khidmah ing Allah. Walahu lan iku tetep padu Gusti Allah ibadan. Dan setuhnya kita terpadu bisallah ibadan ismi inna mu'akhir nasab ibadan anak piro-piro kaula lam yastahlishum kang ora menganggap kang durung lah menganggap layak menganggap patut sapa Allah hum ing ibad li khidmatihi mari khidmat ing Gusti Allah. Akhire fa'ahalahum makan dadiaken fa'ahalahum makan dadiaken ahli sapa Allah hum ing ibad li ma'rifatihi maring ma'rifatin Allah. Wal isyaratu utawi isyarah bil ayatil karimati kelawan ayat kang mulia maukah kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Surat apa Bani Israil.
Isyaro dengan ayat tersebut allati dzakaruha kang wis nutur-nuturha ing ayat sapa al muallif rahimahullah taala iku bayyinatun bukti pertela saksi fi hadal makna ing dalam ikilah makna. Syekh Abdul Abbas Ad-Dainuri berkata radhiyallahu anhu, inna lillahi ibadan, bagi Allah itu ada beberapa hamba yang memang lam yastaslihhum li ma'rifatih, yang memang menurut Allah belum layak dipandang oleh Allah, ini belum layak di posisi ma'rifat, di posisi ma'rifat. Akhirnya fasyagholahum, maka karena belum layak di posisi ma'rifat, akhirnya Allah menyibukkan hamba-hamba yang semacam ini bikhidmati, ya, dengan cara diposisikannya di posisi khidmah, memperbanyak ritual ibadah, memperbanyak kesibukannya melakukan ibadah. Ya, tahajud dia dilakoni, Tuhan dia dilakoni, maca Quran yang akeh. Ati sih durung bisa tekan kono, ati durung bisa, durung mahabbah, durung ma'rifat tuh. Tapi yang bisa nglakoni kono. Empu je kita mah maca Quran gaji durung bisa je nangis ku. Nah ya. Empu je kita mah nangis apa sembahyang pun itu railok tinggal. Tapi kita mah durung bisa je. Wirid bari nangis, durung bisa je, angel. Ya lumayan pun warane posisi khidmah. Engko ana maning walahu ibadan. Dan ada lagi hamba-hamba Allah yang memang dipandang oleh Allah lam yastaslihhum li khidmatih, dipandang oleh Allah hamba yang lain ini berupa hamba yang memang belum layak di posisi, tidak layak di posisi khidmah, ngakeaken sembahyang, ngakeaken tahajud, ngakeaken maca Quran, ngakeaken ibadah lahiriah ora layak lah, karena sibuk musik, karena apane ngono, karena sibuk ngajar, mesti karena sibuk kerja nih. Tapi hatinya harus main, hatinya harus hadir kecintaannya terhadap Allah. Maka fa'ahhalahum li ma'rifatih, maka Allah jadikan orang yang semacam ini orang yang ahli ma'rifat, di posisi ma'rifat, di posisi khidmah nggak layak Allah tempatkan di posisi ma'rifat. Artinya mungkin kebanyakannya orang yang ma'rifat iki, kebanyakannya ya yang posisi ma'rifat. Jadi secara ritual ibadah lahiriah jarang. Wirid arang-arangan, melek beringi arang-arangan, tahajud arang-arangan. Tapi artinya wis klik karo pangeran, wis klik. Begitu anak ayat Gusti Allah tentang azab langsung nyetel. Celeng langsung bisa. Arane apa? Arane wis posisi ma'rifat. Walaupun koronku secara kuantitas ibadah arang-arangan, ya, tapi secara kualitas dia ini hatinya sudah masya Allah luar biasa, sinyalnya udah kuat. Jadi mulanya kalau melihat dari sisi kedua sisi ini, yang satu banyak melakukan ritual ibadah lahiriah, yang satu banyak cumantel atine ning pangeran secara batiniah, walaupun secara lahiriah jarang misalnya ya, tapi kontak batinnya mulazamah terus. Dari masing-masing dua golongan ini secara min plus itu masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Mulane ayat di atas wal isyaratu bil ayatil karimah allati dzakaruhal muallif fi hadzal makna bayyinatun fi hadzal makna. Makanya ayat di atas ini sebagai bukti bahwa dua golongan itu mempunyai plus dan min plus. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan mungkin bagi orang yang ahli ma'rifat, di posisi ma'rifat, ibadah secara ritual lahiriahnya jarang, gitu, jarang. Tapi hatinya selalu mulazamah, klik deh lah. Jadi walaupun yang lahiriah orang Allahu Akbar, sami Allah,
lahiriah ini. Tapi ati wis manceleng wis dadi kan. Itu mine plus yang orang maca Quran orang sembahyang bengi orang yang artinya wis jalan Allah perlu neng lakoni ritual ibadah lahiriah kan perlunya kan ambil arti jalan. Bagi orang yang di makom khidmah tanpa hal itu dia tidak mungkin bisa mulazamah artinya klik karo pangeran, akhirnya dipancing dengan ibadah badaniyah kan gitu ya. Melakukan sholat yang mana di antara rukunnya sholat itu kudu maca Fatihah. Di sejurone maca Fatihah eling karo pangeran. Jadi memang disiasati untuk melakukan hal itu supaya dia terbiasa untuk hatinya hidup dengan zikrullah begitu. Jadi ada min plus kullan numidduha, makanya kullan numidduha masing-masing dari dua golongan tersebut ada kelebihan dan ada kekurangan. Kekurangan dari ma'rifat secara lahiriah minim. Kekurangan dari ahli ma'rifat secara lahiriah ibadah lahiriah minim. Jadi kekurangan dari ahli khidmah secara ibadah batiniah minim. Jadi ngitung eling ning pangerane nalikane nglakoni ritual ibadah lahiriah bae lagi sholat lagi apa nembe atine jalan Allah sami Allah walaupun cangkem. Pragat punya us mendi kadang nih sejurun yang sholat be gambur tangan kono tapi ya lumayan. Jadi dengan khidmah fisiknya ini dia termasuk dalam kaidah al ajru bi qadrit ta'ab, itulah di situ. Lumayan. Ya pemaning ya ahli khidmah ya ahli ma'rifatnya klik anu ini jalan gitu ya. Ya, itu sing luar biasa. Tapi kalau memang tingkatan ahli ma'rifat lebih tinggi daripada ahli khidmah. Karena tujuan ahli khidmah melakukan kesibukan beribadah secara lahiriah, tujuan endingnya adalah mencapai zikrullah. Bagi ahli ma'rifat tanpa itu sudah zikrullah. Maksudnya apa? Jadi bagaimanapun ahli ma'rifat di atas ahli khidmah. Bagaimanapun ahli mahabbah tetap derajatnya di atas ahli khidmah. Muqarrabun tetap di atas abror. Qala radhiyallahu anhu bisa semua dunia. Ya, semoga Allah alam bisawab. Moga-moga apa yang kula sampaikan manfaat. Apa yang kula sampaikan faedah. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing lepat-lepate sing sawan-sawane nyuwun apunten karena murni saking bodane kula sing merasa mangga diamalkan karena niku pitutur saking pangeran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya rabbana ya rabbana lakal hamdu bisalati wa sa'atin sadani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam biha min jamil ahwal wa taqabbal min hajat
وتطهرنا بها من سيئات وترفعنا بها أعلى درجات وتبلغنا بأقصى الغايات صلاة حياة محمد اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك علما دائما وقلبا خاشعا وعلما ويقينا صادقا ورزقا حلالا وسعة مباركا وصبرا جميعا ذاكرا اللهم طهر قلوبنا من الشك والشرك والنفاق والرياء ولسانا والكذب والغيبة والحرام وفرجا لسنا صدورا ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم سبحان ربنا رب العزة يصفون الحمد لله رب العالمين سيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين